Shalom. Ya, gimana yang ada di rumah kabarnya? Apakah sedang baik-baik saja atau tidak? Ya, Pastinya baik dong Mas. Wis. ya kan siapa tahu sakit atau Oh, apa ya. gitu Mbak. Ya, saya Ya. doakan semoga baik-baik saja. Yuk, kita mau langsung mulai. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Aku minta kalian di rumah yang ikut ibadah pada hari ini, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita renungkan setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Rasakan setiap kasih Tuhan, setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap perjalanan hidup kita. Kita udah hampir 2021 untuk perjalanan 1 tahun yang mungkin bagi kita, bagi sebagian orang sulit dilewatin. Satu-satunya yang Tapi Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Tuhan selalu menyertai keluarga kita. Mengucap syukur untuk itu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik teman-teman yang ada di rumah, kita akan doa pembukaan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Yesus, Kau telah melancarkan segala aktivitas kami dari awal, pertengahan hingga akhir persiapan acara Natal di tahun 2020 ini di GKJ Musongo. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai dari awal kami pelayanan ini hingga akhir nanti Yesus. Terima kasih ya Tuhan, semoga firman yang telah diberitakan oleh Kak Lenora dapat menjadikan kita sebagai pedoman yang hidup, sebagai pelita bagi kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau sapa lagi Mas. Yo, 1, 2, 3. Shalom. Wis. Shalom. Masih Oh, semangat ada yang jawab. teman-teman? Shalom Mbak, salam Mbak. Udah ada yang jawab. Wis. Kan di syuting Mbak. iya. Jadi nggak bakal kedengar. Yo. Udah siap memuji Tuhan? Pasti siap. Pasti siap Pasti dong. siap. Yo, Karena kan hidup kita itu selalu muji Tuhan. selalu sukacita. Yoi, Mbak. Amin. Yo, kita mau mulai memuji-mujikan. Wis. Hidupku takkan sama. Oke. Boleh tepuk tangan, wis, boleh keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya diajak joget-joget boleh banget. Kita akan bersekarya di sini. Wis. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita mau ulangin dari awal ya Mas. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku
tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, yang di rumah boleh tepuk hidupku tangan ya. takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku takkan sama. Hidupku takkan sama. Yeay. Udah keringetan Mas. Udah banyak sekali, Dari Mbak. tadi ya. Wis. Tapi kita masih tetap semangat, harus tetap semangat. Masih ada satu pujian lagi yang harus, gitu Mas. Harus yang kita harus- nyanyikan. Wis, yang harus penuh sukacita. Amin. Apa Mas judulnya Mas? Kita akan nyanyikan Bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Yang di rumah kalau mau joget-joget Boleh banget. bisa ajak keluarga, bisa ajak adik kakak, semuanya suruh Siap. joget-joget. Ajak semua Pak Kawen. Oke. Yuk. Pam param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan
kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam param pam 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 pam. Wah, kayaknya ini udah capek, Mbak. Udah Keringetan banyak ya. banget ya. Yuk. Sebelum memasuki firman pada malam hari ini, aku minta saudara untuk memberikan tempat ternyaman bagi tubuh Anda sendiri, biar firman yang didengarkan, biar firman yang diberitakan oleh Kak Lenora dapat tersampaikan dengan baik, dapat memberikan kebahagiaan di hidup saudara, dapat memberikan sukacita yang penuh di hidup saudara. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya mengarah pada Tuhan. Berkenan padamu, sebabnya tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Mungkin kita merasa Tuhan tahun ini Natalnya beda ya. Tuhan Natal tahun ini kita nggak bisa bareng-bareng sama teman. Tapi aku percaya di dalam kondisi ini Tuhan juga punya rencana yang baik buat kita. Tuhan mau kita lebih dekat lagi dengan keluarga kita. Tuhan mau kita bersekutu dengan keluarga kita di rumah. Mungkin tahun ini tahun yang berat buat sebagian orang atau mungkin banyak orang. Tapi satu hal yang gak boleh kita lupa, bahwa Tuhan punya rencana di setiap kondisi hidup kita. Rencana yang Tuhan siapkan itu lebih jauh baik dari rencana kita, dari harapan kita. Mungkin kita ngerasa gak kuat Tuhan, aku sekolah juga banyak gak paham materinya Tuhan, aku harus belajar sendiri. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara aku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya
Natal tak akan berarti Tuhan mau ngingetin setiap kita bahwa perjalanan hidup kita tuh nggak mulus-mulus aja. Perjalanan hidup kita tuh nggak mungkin cuma sukacita tok. Yesusku rasakan. Dan Tuhan mau cuma kita bersandar pada Tuhan, cuma kita mengandalkan Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Masih dalam posisi menundukkan kepala. Mengingat setiap kasih Tuhan buat kesehatan, buat penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, sampai mau kita ganti tahun, mengucap syukur sama Tuhan buat yang kita ngerasa di awal tahun, Tuhan kok gini ya, Tuhan kenapa harus kayak gini Tuhan. Tapi ingat, kita udah mau tahun baru, kita mau memasuki tahun yang baru. Coba kita lihat ke belakang, oh iya, jauh Tuhan perjalanan hidup kita, dan aku juga bisa melaluinya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Mengucap syukur untuk itu saudara, bahwa Tuhan gak akan pernah ninggalin kita dalam kondisi kita apapun itu, dalam keadaan negara kita apapun itu. Tuhan pasti punya rencana. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah Natal Komja tahun 2020 ini Tuhan. Berkati setiap hati, pikiran kami Tuhan, supaya kami memfokuskan diri, memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, hanya kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat 1 tahun ini yang gak nyangka kita bakal lewatin dengan baik, dengan penyertaan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya firman-Mu nanti dapat kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu.
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom kekasih Tuhan, shalom anak muda, shalom generasi Tuhan. Di saat sore menjelang malam hari ini, kita sangat bersuka cita karena di momen Natal yang begitu bahagia kita kembali berjumpa. Walaupun hanya secara online, tetapi saya percaya bahwa sukacita Natal akan terus menjadi bagian bagi saudara dan saya. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami dapat berada sampai saat ini Tuhan. Kami masih kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami dapat melewati Natal di tahun 2020 ini Tuhan. Walaupun banyak sekali perkara, banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi hari ini bukti nyata kalau kami masih ada karena kami punya Tuhan yang hebat. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Ya, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kak Lenora. Senang berjumpa dengan saudara terkasih yang ada di rumah, bahkan yang ada di perjalanan atau yang ada dimanapun. Hari ini kita sangat diberkati kalau kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, dapat berbagi sukacita Natal bersama para malaikat surgawi. Yuk kita buka bersama-sama dalam Alkitab kita. Kita akan buka dalam kitab Yohanes pasal pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan buat teman-teman semua dengan judul perikop Firman yang telah menjadi manusia. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, pembacaan firman Tuhan yang begitu panjang. Di momen Natal yang luar biasa ini, kita menghadapi momen Natal di tahun 2020 merupakan momen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana tahun-tahun sebelumnya perayaan yang meriah, kita dapat bertemu dengan teman-teman kita, dengan orang tua, dengan sanak saudara kita yang mungkin mereka merantau ke kota lain. Kita bisa berjumpa, kita bisa merasakan sukacita Natal itu yang luar biasa. Tetapi tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda, tahun yang unik, tahun yang tidak disangka-sangka, bahkan tahun yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi di tahun 2020 merupakan momen Natal yang berbeda. Kenapa Kak Leno bilang berbeda? Karena di momen Natal tahun ini kita diingatkan kembali tentang saat Yesus lahir ke dunia. Saat itu Herodes mendengar ada berita bahwa ada bayi yang lahir yang disebut raja bagi orang Yahudi. Herodes ketakutan, Herodes bimbang dan khawatir. Herodes takut taktanya akan diambil oleh bayi yang akan lahir. Saat itu Herodes menyuruh orang-orangnya untuk membunuh setiap anak-anak di bawah umur 2 tahun ke bawah. Itu kita bisa lihat dalam kitab Matius pasal 2 ayatnya yang ke-16.
Momennya sama dengan tahun ini. Mungkin berbeda kejadiannya ya. Kalau tahun ini kita merayakan Natal dengan kondisi dan keadaan terjadi COVID atau Corona ini. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Kita tidak bisa bersama-sama dengan rekan-rekan kita, keluarga kita. Tahun ini merupakan tahun yang sangat berbeda. Mungkin teman-teman merasa, aduh di rumah ngapain ya? Aduh udah gak ada kegiatan, kita bosan, kita bingung. Tapi saat kita memahami makna Natal yang sesungguhnya, kita bisa merasakan damai yang begitu panjang, damai yang luar biasa. Nah, kalau hari itu Yesus pun diselamatkan, dibawa oleh ibu dan bapaknya keluar, dan Yesus boleh bertumbuh sampai Yesus pun melaksanakan tugasnya di bumi dan kembali kepada sorga. Maka tahun ini, maka hari ini, teman-teman yang ada di rumah, saudara terkasih yang saat ini mendengarkan khotbah ini, kita pun diberikan kesempatan yang sama. Untuk apa? Untuk kita melakukan tugas kita. Tugas yang mana? Memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kita jangan pernah takut, kita jangan pernah bimbang. Oh mungkin ada orang penguasa di luar sana yang sedang antusias, sedang kebingungan merencanakan segala sesuatu yang jahat. Tetapi kita sudah melihat bahwa saat itu Yesus diselamatkan. Di tahun yang sama saat ini juga kita bisa diselamatkan. Kita bisa melewati tahun 2020 dan menyongsong dan memasuki tahun 2021 dengan baik. Kita tidak tahu tahun 2021 akan terjadi apa. Apakah akan sama seperti tahun 2020 ataukah di tahun 2021 ada sesuatu yang berbeda lagi? Kita tidak tahu. Tetapi sebagai orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberitakan kepada kita percaya. Saat kita percaya, saat kita menaruh Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan sanggup melewati tahun-tahun yang begitu rumit, tahun-tahun yang begitu sulit. Ya, hari ini saya akan memberikan judul tentang firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Dia terang yang sejati. Siapa terang yang sejati? Terang ini berbicara soal benda, berbicara soal makhluk hidup yang lain, ataukah berbicara tentang apa? Kita mau bedakan antara penerang dan terang dulu ya. Dalam KBBI, terang itu yang artinya dalam keadaan dapat dilihat, didengar, nyata, dengan jelas. Sedangkan penerang itu sesungguhnya merupakan proses, cara pembuatan. Contohnya seperti lampu, seperti lilin. Nah, tetapi hari ini kita mau membahas atau kita punya poin penting penekanan di sini, yaitu tentang Dia terang yang sejati. Siapa Dia? Yesus. Nah, kita mau baca kembali dalam Yohanes tadi pasal 1. Yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam ayat 1 ini sudah begitu jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, poin penting yang hari ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu yang pertama, Yesus adalah firman. Kita akan bahas dalam ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Di sini sangat begitu jelas bahwa sebelum dunia dijadikan, Yesus itu sudah ada. Dia adalah firman. Yesus adalah firman. Dalam ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah yang artinya bahwa ada hubungan, ada terjalin komunikasi. Tuhan menginginkan bagi setiap kita, apalagi kita anak muda, generasi penerus gereja, tongkat estafet gereja. Tuhan menginginkan setiap kita untuk memiliki pribadi, kita memiliki komunikasi, hubungan yang intim, yang baik dengan
Tuhan Yesus itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Segala yang telah dijadikan, tanpa Tuhan segala sesuatu tidak bisa terjadi. Pada mulanya adalah firman. Yesus adalah firman. Kita membutuhkan Tuhan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Mari kita mau luangkan waktu kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan. Saat kita menjalani persoalan kehidupan yang begitu berat, terkadang kita bimbang, kita bingung, aduh Tuhan ini bagaimana ya? Kita menyalahkan orang sekitar, bahkan kita menyalahkan ini nih gara-gara dia ini. Nah, dalam keadaan sekarang ini seringkali kita menyalahkan, kenapa lagi ada corona ya? Kenapa lagi ada corona ya? Pemerintah buat banyak sekali peraturan, kami tidak bisa bersekolah, kita nggak bisa berkumpul sama teman-teman. Ini keadaan yang seringkali kita hadapi, kita menyalahkan banyak sekali keadaan, kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan orang tua. Karena keadaan corona, orang tua bilang jangan kumpul-kumpul sama teman-teman. Kita mulai marah, kita mulai menggerutu dalam diri kita. Tetapi hari ini firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia segala yang telah dijadikan. Yang artinya Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi untuk kehidupan saudara dan saya. Tuhan juga mengizinkan corona terjadi atas dunia ini, atas bumi kita. Kenapa? Harus kita renungkan bahwa dalam keadaan ini kita merasa bosan, kita merasa aduh Tuhan, cepat sudah corona berlalu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa dengan adanya corona, kita punya waktu lebih banyak bersama dengan keluarga. Kita punya waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa keluar kemana-mana. Tetapi saat kita memahami keadaan dunia saat ini, kita paham betul dan kita mampu melangkahkan kaki kita untuk melewati setiap hari-hari kita ke depan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai dia. Saat Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya, rancangan iblis yang ingin menjatuhkan, yang ingin menggagalkan saudara dan saya tidak dapat menguasai kehidupan kita. Karena apa? Ada Yesus, ada terang itu dalam kehidupan kita. Saat kita memahami, saat kita menyadari dan kita menaruh Yesus, terang itu di depan kita, terang itu dia akan menuntun kita. Oh, di depan sana ada batu. Oh, di depan sana ada kerikil. Berarti saya harus jalan begini supaya saya tidak tersandung dan terjatuh. Saat Yesus bersama dengan saudara dan saya, kita dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu Yesus adalah terang yang sejati. Yesus adalah terang yang sejati. Kenapa dikatakan Yesus adalah terang yang sejati? Terang yang sesungguhnya, terang itu dia berbicara tentang sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bukan palsu, sesuatu yang bukan abal-abal, tetapi sesuatu yang nyata. Dia benar-benar ada, yaitu Yesus itu sendiri. Sejati, dia abadi. Dia tidak bisa digantikan dengan apapun. Hartamu, kekuatanmu, kesehatanmu itu tidak bisa menggantikan keberadaan Yesus dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari saya mau ajak kita sebagai generasi muda, kita mau taruh Yesus di depan. Karena dia merupakan pribadi yang sejati. Dia terang yang kekal yang akan menuntun saudara dan saya melewati tahun 2020 dan menyambut tahun 2021 dengan sukacita Natal yang luar biasa. Kita tidak mau mencari sesuatu yang abal-abal, kita tidak mau mencari sesuatu yang istilahnya KW.
Tapi kita mau cari sesuatu yang murni, yang asli. Saat kita menemukan sesuatu yang asli, kita akan merasa puas. Sama halnya, kita jangan cari dunia ini. Kita jangan cari orang-orang yang hanya memberikan kita kenyamanan sesaat. Tetapi kita mau cari Yesus, sumber terang yang sejati di dalam kehidupan saudara dan saya. Sumber cahaya. Saat kita mendapati ruangan yang gelap dan saat ada lilin atau senter handphone kita nyalakan, ada satu terang yang akan menerangi ruangan tersebut. Sama, saat ada Yesus dalam kehidupan saudara dan saya, kita mampu menerangi orang-orang di sekeliling kita. Kita mampu menerangi keluarga kita. Kita mampu menerangi kota kita, bahkan bangsa kita, bahkan dunia ini kita mampu menerangi. Dengan apa? Karena ada Yesus di dalam kita. Dengan terang yang Tuhan berikan bagi kita, kita sanggup menjadi saksi. Kalau saat itu firman Tuhan datang kepada Yohanes, Yohanes menjadi saksi untuk memberitakan tentang terang itu. Saat ini firman yang sama datang kepada saudara dan saya. Untuk apa? Kita menyaksikan bahwa terang Yesus adalah terang yang sejati, yang akan menjadi pedoman kehidupan kita sebagai orang percaya untuk dapat memenangkan perlombaan yang ada di dunia ini. Mari, saya mau ajak kita sekali lagi sebagai generasi muda, kita mau hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Dia terang yang sejati. Dia terang yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memandang engkau lahir dari keluarga seperti apa. Tuhan tidak pernah memandang engkau lahir di kota mana, di kampung mana, di desa mana. Tetapi saat kita memiliki hati yang mau, yang dibentuk, yang mau diubahkan oleh terangnya, Yesus selalu membukakan tangannya untuk menanti saudara dan saya. Maukah kita melewati tahun ini dengan damai Natal yang luar biasa itu? Dengan terang yang sejati itu? Untuk kita bawa bekal kita melewati tahun 2021 yang tidak pernah kita duga apa yang akan terjadi. Bersama dengan Yesus kita mampu, bahkan kita bisa menjadi anak muda, menjadi generasi, menjadi tongkat estafet gereja. Kita mampu, kita bisa karena kita punya Yesus, karena kita punya terang yang sejati. Mari kita jangan mau tidur, mari kita jangan mau bosan dengan keadaan dunia saat ini. Walaupun corona menghambat kehidupan kita, walaupun corona menghambat kegiatan kita, tetapi kita sebagai anak muda, mari kita mau hidupkan terang yang sudah Tuhan kasih buat saudara dan saya. Saat kita menyadari semuanya itu, kita mampu. Sekali lagi, kita mampu bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Terang yang sejati, kekal, abadi, untuk selama-lamanya. Saat dunia diporak-porandakan dengan kehidupan dan rencana iblis untuk menghancurkan segala sesuatu, tapi sejak awal Yesus memilih saudara dan saya untuk menjadi penggerak, untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saat kita mungkin sudah mulai rapuh, saat kita sudah mulai lelah dengan persoalan kehidupan, mungkin terang yang ada pada kita sudah mulai redup. Atau mungkin sudah mulai menghilang, kita mundur perlahan-lahan. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Walaupun kita tidak bertemu, walaupun hanya secara online, tetapi saat kita menyadari dengan benar, saat kita menyadari, saat kita mengetahui, Tuhan terima kasih buat kesempatan ini. Kita dapat melewati tahun ini merupakan anugerah. Saya secara pribadi, saya beberapa minggu yang lalu, saya berpikir seperti ini. Tuhan, kalau saya bisa melewati tahun ini, bukan karena saya sehat, saya kuat, dan saya ada sampai hari ini. Bukan Tuhan.
Tapi saya bisa melewati tahun ini kalau saya sudah menyelesaikan fase dalam kehidupan saya. Yang saya maksudkan fase dalam kehidupan saya adalah permasalahan. Kenapa kita harus menyelesaikan semuanya di tahun ini dan kita memulai sesuatu dengan baru? Kita tidak mau kaki kita terikat dengan permasalahan-permasalahan kita. Kita tidak mau kaki kita terikat dengan persoalan apapun itu yang membuat kita akan terus berpikir ke belakang, melangkah dan menoleh ke belakang. Tetapi tahun ini Tuhan ingatkan kita, Dia terang yang sejati. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebelum semuanya jadi, Dia sudah ada. Dan sampai kapanpun Yesus itu ada. Dalam firman-Nya yang sudah kita baca tadi sangat jelas. Semuanya Tuhan mengizinkan karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita berharga. Kalau Tuhan Yesus memberikan anaknya yang tunggal, anak yang begitu berharga, datang ke dunia untuk menebus setiap kita yang berdosa ini, supaya kita diselamatkan. Hari ini kita mau sadar, Tuhan ampuni aku. Tuhan, kalau kemarin saya bermalas-malasan dengan kehidupan saya yang sia-sia, hari ini saya mau langkahkan kaki. Karena saya tidak mau terang yang ada pada saya redup. Tetapi saya mau terus langkahkan kaki. Karena saya tahu terang itu akan terus membawa saya mencapai kebenaran, kekekalan bersama dengan Yesus. Kita tidak mau menjadi anak muda yang biasa-biasa. Kita mau menjadi anak muda yang membawa perubahan. Mungkin banyak orang akan mengatakan, percuma, kok sok suci, kok sok benar aja baca Alkitab terus, memuji Tuhan terus, datang-datang ke gereja terus. Itu perkataan iblis yang mengintimidasi setiap kehidupan kita. Tetapi saat kita sadar, kita sudah menerima sesuatu yang murni, sesuatu yang asli. Kita tidak akan dipersoalkan dengan kehidupan omongan-omongan teman-teman kita atau omongan mungkin orang-orang terdekat kita tentang apa yang kita alami. Dia terang yang sejati. Kegelapan dunia ini tidak dapat menguasai kehidupan kita kalau terang itu ada pada kita. Apapun tantangan yang akan kita hadapi tahun 2021, saya percaya saat kita sudah ambil terang itu, saat kita sudah taruh terang itu di depan kita, kita mampu melangkahkan kaki. Karena siapa? Ada Dia yang menolong kita. Ada Yesus yang menopang kita. Mungkin kita sudah jalan sampai, aduh Tuhan saya sudah terlalu capek. Tuhan saya punya kaki sudah terlalu lelah. Tapi saat kita menyadari, Dia anak yang tunggal yang begitu berharga. Bapaknya rela memberikan Dia untuk kita. Maka saya percaya kita pun dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Buat teman-teman yang akan dilantik pengurus, mari lewat firman Tuhan ini kita disadari, kita mau menyadari bahwa segala sesuatu adalah tanpa izin Tuhan. Mungkin kita bilang, tapi kan saya tidak bisa berdiri sebagai seorang pemimpin. Tapi kan saya tidak punya basic di situ. Terus kenapa harus saya yang dipimpin? Terus kenapa harus saya yang dipilih? Hari ini firman Tuhan begitu jelas. Dia terang yang sejati. Tuhan Yesus itu memilih saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa saudara mampu. Saudara tidak bekerja sendiri. Saudara punya rekan-rekan, ada wakil, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita manusia, kita tidak mampu. Karena Tuhan tahu bahwa kita manusia, kita punya keterbatasan. Untuk itu Tuhan mengirimkan rekan-rekan kita. Untuk apa? Kita bekerja sama. Kita tim, yang artinya tim berarti bekerja sama. Ketua tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-temannya. Ketua butuh orang-orang di sekitar. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, untuk saling membantu, untuk saling merangkul. Supaya pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan di muka bumi ini. Saat kita diberikan kepercayaan, mari kita mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita punya terang
yang sejati itu sudah kita miliki. Di momen Natal yang begitu berbeda ini, kita juga mau terus semangat, kita mau terus bersuka cita. Karena Yesus sudah lahir dalam kehidupan saudara dan saya. Sukacita Natal itu sudah menjadi bagian buat saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan saat ini dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan penambahan bagi setiap kita yang kurang-kurang ini. Untuk apa? Kita dibekali menjadi pribadi yang setiap harinya diperbaharui menjadi pribadi yang lebih baik. Oke anak muda, salam damai Natal. Sukacita Natal beserta kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa pada mulanya Engkau itu ada. Dan segala sesuatu yang terjadi atas izin-Mu Tuhan. Di tahun ini Bapa, mungkin kami tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami. Tetapi di tahun ini kami mendapatkan berita sukacita yang luar biasa. Kami tangkap, kami terima terang yang sejati itu dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat menyelesaikan tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun 2021 dengan sukacita, dengan semangat. Karena kami tahu firman itu, Yesus itu sudah tinggal dan lahir dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap anak muda dari GKJ Mojosongo ini Tuhan. Mereka yang sudah terpilih Tuhan dalam pengurus. Biarlah Tuhan Engkau yang terus tambah-tambahkan. Engkau yang terus penuhi mereka. Menjadikan mereka Tuhan anak-anak Tuhan yang tampil beda. Anak-anak Tuhan yang militan. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat momen Natal yang begitu spesial ini. Kami mengingat Engkau telah lahir ke dunia untuk kami yang berdosa ini. Terima kasih Bapa buat keselamatan itu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu kami diingatkan dan kami boleh menyadari bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan adalah suatu kegelapan. Tetapi saat kami menghadirkan Yesus itu dalam kehidupan kami, terang itu yang akan menerangi kami. Terang itu yang akan membawa kami untuk kami menggapai kehidupan kami. Hari-hari jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Gimana firman-Nya pada malam hari ini? Terberkati oleh firman Tuhan? Amin, terberkati. Sekarang kita saatnya mau serah terima jabatan dari kepengurusan periode 2018-2020 ke pengurusan periode 2021 sampai 2023 dan sambutan. Silakan. Salam teman-teman semua yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan saya untuk yang terakhir kalinya dalam kepengurusan kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah dengan sepenuh hati mempersiapkan kegiatan ini dari awal bulan November hingga Desember. Acaranya sangat luar biasa, keren, perfect menurut saya. Dan ada sedikit kekurangan yang perlu dilengkapi, nanti seiring berjalannya waktu pasti akan mendapatkan kesempurnaan itu. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Lenora sebagai pembicara yang telah memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Semoga memberkati banyak pihak, terkhusus saya dan juga teman-teman Komisi Remaja. Yang ketiga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pamong, Pak Trianto, selaku Pamong Komisi Remaja periode 2019-2020. Kami sangat berterima kasih untuk bimbingannya selama kurang lebih 2 tahun. Karena dengan adanya Bapak Pamong kami bisa melaksanakan banyak kegiatan, kami semuanya dapat bimbingan secara penuh dan juga kami semuanya terberkati dengan kehadiran Bapak Trianto.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Kabinet Komja Mboten Sare periode 2018 sampai 2020. Saya ucapkan mohon maaf dalam kekurangannya selama saya memimpin. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama, pelayanan yang telah kita laksanakan bersama-sama kurang lebih 2-3 tahun ini membawa dampak yang baik untuk kita semua, terutama saya dan bagi teman-teman yang sudah menjadi pengurus tahun lama dan menjadi pengurus kembali di tahun yang baru. Saya harap apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dapat diimplementasikan dalam kehidupan pengurus. Dan yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada Saudara Hanindyo, tepuk tangannya buat Nindyo, yang telah memenangkan voting untuk pemilihan Ketua Komisi Remaja periode 2021 sampai 2023. Kiranya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan juga pelayanannya di kabinet yang baru dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap keputusan selalu libatkan Tuhan, dan jangan lupa percaya dengan tim, karena tim yang akan membantu Komisi Remaja bergerak lebih bangkit lagi, lebih maju lagi, dan tim juga yang akan membantu Komisi Remaja dan Nindyo untuk giat lagi dalam pelayanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat melanjutkan jalannya beribadah, selamat melayani di Komisi Remaja. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dengan ini saya Sadeo Wahyu Wibowo memutuskan Kabinet Komja Mboten Sare periode 2018-2020 telah berakhir. Selamat menikmati liburan dan pelayanannya di tempat yang lain, maksudnya di gereja tapi di komisi yang lain, di Komisi Pemuda, Multimedia dan juga yang lain. Dengan ini pula saya Sadeo Wahyu memberikan amanat kepada Hanindyo Suryo Pratomo selaku Ketua Komisi Remaja periode 2021-2023, dan saya berikan juga arsip Komisi Remaja periode 2018-2020. Kami undang Saudara Hanindyo untuk maju. Shalom, puji Tuhan. Acara pada hari ini dapat berjalan dengan tuntunan Tuhan. Kami berterima kasih kepada Pak Mong, Bapak Tri, dan juga Kak Lenora sebagai pembicara. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia karena ikut bekerja sama dengan saya, bekerja keras, banting tulang bersama, susah senang bersama. Walaupun terbatas dengan keadaan COVID pada tahun ini, kami dapat menjalankan rapat dengan lancar, yaitu melalui online. Walaupun tidak dapat bertatap muka langsung, kami yakin penyertaan Tuhan dalam setiap rapat kami dapat berjalan dengan lancar. Dan saya mengucapkan selamat kepada Nindyo selaku Ketua Komisi Remaja yang baru, dan untuk pengurus lama, selamat dan sukses selalu. Semoga setiap pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Dan saya sendiri dan panitia mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Kiranya kasih Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, remaja, pemuda yang selalu diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesempatan dan berbagi sukacita dengan
saudara-saudara kita, meskipun tidak tatap muka langsung, tetapi kita terus bersemangat untuk berbagi sukacita, terutama Natal pada saat ini. Dan pada saat ini juga kami terima kasih pada Kak Linora yang sudah membawakan firman Tuhan yang luar biasa, masih muda tapi sudah luar biasa membawakan firman Tuhan. Ya, kemudian di event ini juga ada pergantian pengurus, ya, dari pengurus remaja yang lama ke pengurus yang baru. Kami ucapkan terima kasih pada pengurus lama kabinet apa tadi? Boten Sare, ya. Ya, Bocah Boten Sare selama 3 tahun sudah berjalan dengan baik dan selamat melayani di komisi yang lain, ya. Terus kami mengucapkan terima kasih, selamat datang dan bertugas pengurus yang baru, ya, Mas Hanindyo dan kawan-kawan pengurus yang baru, ya, selamat bertugas untuk 3 tahun ke depan. Semoga apa yang sudah menjadi program yang pengurus yang lama ini bisa tetap dilanjutkan, dipertahankan yang sudah baik, dan kita tunggu untuk kreativitasnya untuk program-program 3 tahun ke depan supaya remaja lebih maju, ya. Karena itu kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara dan masa depan gereja ada di tangan para remaja untuk kedepannya, juga anak-anak sekolah minggu dan pemuda, ya. Karena itu mari kita berdoa sekaligus menutup di dalam acara ini, dan sekaligus doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Bapa, karena pada saat ini anak-anak-Mu masih Engkau berikan kesempatan untuk berbagi sukacita Natal, dan pada saat ini juga anak-anak-Mu, para pengurus komisi remaja, mengadakan acara pergantian pengurus dari yang lama ke yang baru. Kiranya Tuhan berkati, baik pengurus yang lama, Tuhan berkati untuk pelayanan selanjutnya di tempat yang lain, dan juga pengurus yang baru agar Tuhan berkati, agar bisa melanjutkan semua program-program yang sudah baik dan bisa meningkatkan kreativitas untuk program-program selanjutnya. Tuhan berikan kekuatan, kesempatan pada anak-anak kami ini supaya tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, remaja khususnya yang di dalam proses belajar masih harus tidak tatap muka atau melalui daring. Kiranya Tuhan yang memberkati meskipun suasana pandemi ini, namun tetap proses belajar, proses sekolahnya dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan Tuhan berikan keberhasilan dan kesuksesan pada anak-anak kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk akibat dari pandemi ini yang banyak menelan korban, kiranya Tuhan yang memberkati para pasien yang pada saat ini menderita sakit karena COVID terutama. Ya Tuhan, berikan kesembuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa, karena COVID ini sungguh membuat kami bersama takut dan khawatir. Namun kami Tuhan percaya pada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menolong kami dan memancarkan
sinar kasih-Nya kepada kami. Juga untuk para petugas medis dan perawat, juga petugas kesehatan yang lain, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan juga para ahli dan juga pemerintah dari Pak Presiden, Menteri, dan juga sampai tataran yang paling bawah, kiranya dapat bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini dengan baik, sehingga pandemi ini Tuhan lekas selesai dan tidak ada lagi pandemi di negara kami khususnya dan juga di dunia. Bapa di surga, sekiranya kami dalam mengadakan acara ini ada terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampunkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memancarkan sinar-Nya pada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih udah mengikuti ibadah Natal pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan ada pengumuman yang udah nabung di tahun ini, nanti tabungannya akan kita antar ke rumah-rumah. Terima kasih, selamat Natal dan Tahun Baru. See you.